pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selindayani, peserta PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201500373948. Saya mengajar di UPT SDN 189 Gresik. Hari ini pada tanggal 12 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan materi volume gugus dan kalori. Marilah kita tonton video pembelajaran saya setelah ini. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang anak? Yang menerima pelajaran? Ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, disiapkan dulu sambil membaca doa. Ayo, semuanya. Diri. Selamat pagi, Bu. Dirikanlah suat Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bacakan teks Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya, kalian sudah siap menerima pelajaran. Sebelumnya kita mau absen dulu.
Arifin, Santika, Elisa, Aziza, Safira, Siva, Hanifah, Muhib, Asrori, Saiful, Rangga, Ari. Ya, baiklah. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, hari ini, oh ya, Bunda mau tanya, kalian pernah mendengar kata bangun ruang? Kelas 4 pernah kita pelajari bangun ruang, terutama balok dan masih ingat? Masih ya. Siapa yang tahu ciri-ciri kubus? Apa ciri-cirinya kubus? Ada yang masih ingat? Memiliki 6 sisi. Apa lagi? Memiliki 12 tusuk. Iya, yang sama Pak. Banyak. Terus apa lagi? Memiliki 8 titik sudut. Kalau ciri-ciri balok, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi ganda. Memiliki apa? 12 tusuk. Sama dengan kubus ya, memiliki 12 tusuk. Memiliki titik sudut berapa? 8, sama dengan kubus, cuma bentuk sisinya yang berbeda. Baiklah, kali ini kita tidak mempelajari tentang apa tadi, ciri-ciri kubus dan balok, tapi kita akan mempelajari tentang volume kubus dan balok. Ya. Jadi sebelum kita akan tidak menerangkan lebih jauh lagi, kalian coba tonton video yang akan Ibu putar untuk apa ya, sebagai awalan kalian pemahaman tentang bagaimana kita mencari volume kubus dan balok. Nah. It would broaden my opportunities back home. Namun kami juga punya prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 5
Matematika semester 2 kurikulum 2013. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi kelas 4-nya, bagi yang belum menyimak silahkan nanti bisa disimak link videonya saya siapkan di deskripsi dari video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang matematika kelas 5 semester 2, yaitu materi bab bangun ruang. Akan tetapi bangun ruang di sini yang diajarkan di kelas 5 adalah kubus dan balok. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang volume, kubus, dan balok. Oke, bagi teman-teman atau para pemirsa channel ini yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi yang lain dalam video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu volume kubus. Misalkan diberikan setumpukan kotak karton atau apapun itu yang terdiri dari kubus-kubus satuan kecil-kecil seperti ini. Kita perhatikan gambar ini. Andai kata di situ ada kubus besar yang tersusun atas tumpukan kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti pada gambar ini. Bagaimana apabila kita akan menghitung berapa banyaknya kubus-kubus kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Tentu saja kita tidak perlu untuk membongkar tumpukan tersebut ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian kita kalikan. Karena dalam layar pertama, ini tumpukan pertama itu kan terdiri dari 5 kali 5 ya. Jadi dalam sabta bawah ini tadi ada 25 kubus ya. Demikian juga untuk yang baris atasnya, tumpukan atasnya ini ada 25 kubus. Demikian juga yang ketiga, keempat, dan kelima, sehingga 5 dikali 5 ini dikalikan sebanyak 5 lagi. Jadi dalam gambar ini jumlah kubus kecilnya itu adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Nah, dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk menghitung volume kubus itu dapat dicari dengan cara S kali S kali S, nah, atau S pangkat 3, di mana V itu adalah volume dan S itu adalah panjangnya sisi atau rusuk. Jadi sudah dapat kesimpulan bahwa volume kubus bisa ditentukan dengan cara S kali S kali S, karena untuk kubus itu ke samping, ke belakang, dan juga ke atas itu ukurannya sama. Oke, untuk lebih memahami kita ke contoh soal. Misalkan ada kubus seperti ini dengan panjang rusuk 8 cm, maka berapakah volume kubus tersebut? Kita hitung saja seperti ini penyelesaian. Volume sesuai dengan yang kita pelajari tadi, bahwa volume kubus itu bisa dicari dengan cara S kali S kali S. Nah, di situ karena S-nya adalah 8 cm, maka kita hitung saja 8 cm kali 8 cm dikali 8 cm sehingga menghasilkan 512 cm kubik ya. Jadi 8 kali 8 kali 8 itu 512, sedangkan cm kali cm kali cm itu ditulis cm pangkat 3. Cara membacanya adalah 512 cm kubik ya. Kubik itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Kubik itu pangkat 3. Oke, pertanyaan kedua. Sebuah kubus berukuran panjang sisi 12 dm, berapakah volumenya? Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, V sama dengan S kali S kali S. Karena S-nya adalah 12 dm, maka kita ganti saja S-nya dengan 12 dm dikali 12 dm dikali 12 dm sama dengan 178 dm pangkat 3, atau cara bacanya adalah 1728 dm kubik ya. Cukup jelas ya untuk materi volume kubus ini ya. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa setelah ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kubik ya, karena bilangan kubik itu berkaitan erat dengan bab volume kubus ini ya. Oke, langsung saja bilangan kubik atau pangkat 3 ya. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi pangkat adalah perkalian berulang. Jika 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5,
2 kali ya, maka 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 ya, itu namanya bilangan berpangkat 3. Nah, dalam materi kubus ini berkaitan erat dengan bilangan kubik atau pangkat 3, karena untuk menentukan volume kubus itu kan tadi caranya adalah P sama dengan S pangkat 3. Kalau kita tidak menguasai bab pangkat 3 ini, maka kita akan kesulitan untuk memahami bab volume kubus ini, ya. Jadi setidaknya kalian teman-teman yang masih kelas 5 itu setidaknya hafal bilangan kubik yang minimal mulai dari 1 kubik sampai dengan 10 kubik ya. 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ya. Oke. Mari kita hafalkan ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ke-10 bilangan kubik ini sering sekali ditanyakan dalam soal ya, khususnya kalian yang masih kelas 5, angka-angka ini sering muncul dalam ulangan harian maupun semesteran gitu ya. Nah, kebalikan daripada pangkat 3 itu di situ ada akar pangkat 3 ya. Jadi kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3, dilambangkan seperti ini ya. Jadi seperti tanda pembagian Morgan ini ya. Lalu di situ ada angkanya 3. Itu namanya akar pangkat 3. Seandainya di sini tidak ada angkanya, maka di situ namanya akar kuadrat ya. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sedangkan jika ada angkanya itu berarti akar pangkat 3. Sedangkan bilangan yang akan kita cari berapa akar pangkat 3-nya, maka ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Jadi ini saja akar pangkat 3 dari sekian ya. Oke, seperti ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi dalam hafalan tadi ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, artinya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Coba lagi ya, 6 pangkat 3 itu kan 216. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Maka artinya apa? Ada yang bisa menjawab ya. Jadi akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6. Oke, coba sekali lagi. 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Artinya apa? Ya, betul sekali. Akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Oke ya. Jadi akar pangkat 3 maupun bilangan pangkat 3 sudah saya bacakan. Semoga ini semua bisa dipahami. Oke, langsung kepada contoh soal agar lebih bisa mengerti. Yang pertama, tentukan hasil dari yang A itu 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64, dan yang B akar pangkat 3 dari 729 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27 desimeter kubik? Oke, kita selesaikan satu persatu di sebelah kanan aja ya. Nomor 1 ya A, 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu kan bisa diubah menjadi 3 pangkat 3 tadi di depan sudah ya, 3 kali 3 kali 3 ya. Awas 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3, akan tetapi 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi sama dengan 27. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Dari mana kita tahu? Ya karena 4 pangkat 3 adalah 64, di depan tadi sudah ya. Jadi 27 ditambah 4 hasilnya adalah 31. Mari kita jawab yang B. Akar pangkat 3 dari 729 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 729 itu kan sama dengan 9 ya. Dari mana kita tahu? Ya karena 9 pangkat 3 hasilnya ini ya. Hasilnya 729. Lalu berarti 9 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sehingga 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, kita jawab soal yang kedua. Untuk mencari volume kubus itu bisa dicari dengan cara S pangkat 3. Sedangkan ini kebalikannya.
volumenya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Maka S bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume, ya. Akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari 27 berapa? Ya tentu saja 3, ya. Jadi jawabannya adalah panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 desimeter. Oke ya, jadi untuk volume kubus ini sudah jelas ya apa kesimpulannya. Jika kita ditanyakan volumenya, panjang rusuknya sudah diketahui, maka V sama dengan S pangkat 3, ya. Tetapi jika dibalik, volumenya yang diketahui, kita disuruh mencari panjang rusuknya, maka bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume. Ya, demikian ya untuk volume kubus. Kita lanjutkan ke volume balok. Dengan cara yang sama seperti kubus tadi, apabila ada tumpukan kotak-kotak seperti ini, kubus-kubus kecil ini yang membentuk balok, maka cara menghitung berapa banyak kubus satuan, kubus penyusunnya itu, kita cukup menghitung ya berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian dikalikan. Nah, apa yang membedakan dengan kubus? Kubus itu tadi ke samping, ke belakang, dan ke atas itu selalu sama, itu namanya kubus. Sedangkan balok itu berbeda ya. Nah, dalam balok yang menyamping ini disebut dengan panjang, yang ke belakang disebut dengan lebar, dan yang ke atas disebut dengan tinggi. Dan dalam gambar ini berapa banyaknya balok, berapa banyak kubus-kubus penyusunnya itu, maka itu bisa dihitung dengan cara 5 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 30 kubus satuan. Jadi dapat kesimpulan ya, rumus untuk mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau kita tulis dengan P kali L kali T. Nah, karena P kali L ini ya. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Volume, kubus, dan balok. Volume. Kubus, volume kubusnya tadi apa rumusnya? Sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau volume sama dengan S pangkat 3. Sedangkan balok volumenya bagaimana tadi rumusnya? P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Kali lebar kali tinggi. Kalau mencari P panjangnya, rumusnya P per L kali T. Begitu juga kalau mencari lebarnya, sama, volume kali P kali T. Kalau T juga sama, P kali L. Paham ya? Jadi volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Contohnya, jika kubus ini sisinya 5, 5, 5, berarti volumenya bagaimana? Berapa sisinya? 5 dikali 5 sama dengan berapa? 25. Kalau contohnya balok, di sini 5, 2, 4. Bagaimana volume balok?
Panjangnya berapa? 5. Lebarnya? 2. Tingginya? 4. Berapa hasilnya? 40. Ini tadi satuannya sentimeter sama. Berarti yang kubus tadi 125 cm kubik. Yang falas tadi hasilnya 40 cm kubik. Paham ya? Nah, kalian buka buku lembar kerja halaman kalian kerjakan halaman 20 yang uji kompetensi ya, 1 sampai 5 saja dulu. Kerjakan, tapi sebelum kerjakan kita bentuk kelompok. Bentuk kelompok, bangkunya disatukan. Ayo. Disatukan, buat kelompok, ayo.
Mari. Tinggal kelompok yang belum mengumpulkan tugasnya. Ya, ke sini. Ya, tinggal satu kelompok yang belum. Ayo Cica, kelompoknya Cica, ayo. Ya. Ya, bagus semua kelompok jawabannya benar. Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang volume, kubus, dan balok ya. Volume, kubus, dan balok itu tadi apa rumusnya volume? Sisi dan sisi. Ya, kalau balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat-ingat ya. Nah, kalian hari ini sudah berhasil memahami dan bisa mengerjakan soal tentang volume, kubus, dan untuk pekerjaan rumah atau PR, kalian lanjutkan yang nomor 6 sampai 10. Besok pagi diikutan. Ya. Untuk besok pagi kita akan mempelajari tentang apa? Volume, tabung, dan 5 segitiga. Baiklah, kalian pelajari di rumah dulu ya, dibaca ya. Besok akan Bunda terangkan mengenai volume, tabung, dan 5 segitiga. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapkan dulu
atau bukunya diberes-bereskan dulu, dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu doa dipimpin sama Mbak Maria. Ya semua gitu. Ya yang manis saya Mbak Maria, dipimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.